Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Lantisari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya dalam menangani tanggung gugat dari pasien. Pertama di sini ada yang pertama saya di ruangan perawatan umum. Nah, ada kasus di mana bayi dari pasien yang saya rawat atau bayi pos SC itu meninggal di dalam ruangan pasien. Kejadiannya adalah atau kronologisnya di mana bayi meninggal 3 hari kemudian keluarga datang komplain atau sampai mengatakan akan melakukan gugat terhadap perawatan atau perawat bayi dengan perawat ibunya. Saya sebagai perawat ibunya. Dan manajemen langsung menanggapi di mana saya ditanyai kronologisnya. Kronologisnya yaitu di mana saya pas dinas malam melakukan keliling jam 11 malam. Nah, di sini saya tanyakan kepada ibunya keluhan ibunya dan mengingatkan kepada ibunya bahwa kalau menyusui si bayi nanti jangan lupa untuk disendawakan dan posisi kepalanya lebih tinggi. Di jam 3 malam pasien mengalami bayinya mengalami biru seluruh tubuh dan ibunya memanggil saya. Nah, saya datangi si ibunya bahwa di situ bayinya sudah terlihat biru. Saya panggil dokter jaga, kepala tim dan juga kepala jaga yang berjaga pada malam hari itu. Dan di mana bayi diantar ke NICU. Di NICU dilakukan intubasi dan selanjutnya dinyatakan bayi telah meninggal. Nah, saya juga berkolaborasi dengan perawat bayi. Saya menanyakan kepada perawat bayi apakah bayi ini merupakan ASI atau support. Ternyata bayinya ASI, dan di mana ASI itu bayinya diletakkan di ruangan perawatan ibu atau tidur bersama ibunya. Tetapi perawat bayi tidak lupa untuk melakukan edukasi mengenai sendawa, cara menggendong, cara mengganti popok, dan juga posisi pada saat menyusui itu kepala lebih tinggi dan sudah tertandatangani. Karena keluarga sudah melakukan gugat atau komplain, baik itu secara media atau secara langsung, saya disuruh buat kronologisnya. Nah, di mana saya menjelaskan di mana saya dimulai dari saya operan sampai selesai operan. Nah, juga manajemen menanyakan kepada saya apakah ada dipantau. Saya bilang saya mau mantau di jam 11 malam. Ternyata di jam 3 pagi bayinya sudah meninggal dan ibunya baru memanggil kami. Dan saya juga menanyakan pada saat diantar ke NICU, saya tanyakan kepada ibunya, adakah tidak disusui atau disusui bayinya tadi? Ada, dan pasien mengatakan ada. Nah, di situ saya menanyakan apakah disendawakan, pasiennya mengatakan tidak. Apakah posisi kepalanya lebih tinggi datar? Ibunya mengatakan posisinya tidak lebih tinggi dari kepala bayi tidak tinggi daripada badannya. Nah, saya menjelaskan semua di kronologis saya. Dan masalahnya dilanjutkan oleh bagian manajemen bersama dengan keluarga pasien dan keluarga pasien. Dan selanjutnya untuk yang konsekuensi yang kami dapatkan sebagai perawat dan juga perawat bayi yaitu setiap minggunya kami diberikan pembinaan, yaitu untuk selalu memantau per 3 jam pasien, dan juga apabila ada bayi yang didekatkan kepada ibu atau tidurnya di ruangan perawatan ibu, tidak lupa untuk di KIE atau diedukasi untuk selalu menyusui untuk disendawakan, dan juga posisi kepala tidak boleh lebih rendah daripada badan agar tidak terjadi aspirasi. Nah, selanjutnya itu masalah gugatnya itu dilanjutkan oleh bagian manajemen. Terima kasih.